Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dihormati, berikut adalah informasi sekaitan dengan mencermati peluang PPDB SMA Negeri di Provinsi Banten, jalur prestasi tahun 2022. Jadwal penerimaan peserta didik baru untuk jalur prestasi ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi PPDB-nya tanggal 20 Mei sampai dengan 14 Juni 2022. Kedua, pendaftaran PPTB jalur prestasi yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2022. Untuk verifikasi dan rekonsiliasi data untuk jalur prestasi ini tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2022. Pengumuman hasil seleksi PPDB untuk jalur prestasi ini tanggal 5 Juli 2022. Kemudian daftar ulang untuk jalur prestasi ini tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2022 dan awal tahun ajaran baru yaitu tanggal 11 Juli 2022. Kelengkapan persyaratan peserta PPDB jalur zonasi ini untuk persyaratan umumnya yaitu ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama atau setingkat dengan SMP. Berikutnya itu nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir. Kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Kemudian pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Persyaratan khusus untuk jalur prestasi yaitu nilai rapot SMP atau sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir dan sertifikat atau piagam atau surat keterangan prestasi atau penghargaan akademik atau non-akademik yang telah dilegalisir. Pengumuman PPDB jalur prestasi ini dapat diperoleh melalui website resmi sekolah atau website masing-masing sekolah. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekaitan dengan mencermati peluang PPDB pada jalur prestasi, pertama, cermati peluang dari jumlah kuota. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi paling sedikit 30% dari total kuota atau daya tampung. Bila sebuah sekolah menerima peserta didik pada PPDB tahun 2022 ini sebanyak 10 rombongan belajar, maka jumlah siswa yang akan diterima sekolah ini maka jumlah siswa yang akan diterima sekolah ini sebanyak 360 orang siswa. Jumlah siswa yang diterima ini tetap 360 orang bila tidak dikurangi siswa yang tidak naik kelas dan atau siswa adem. 30% dari jumlah total 360 orang, maka yang akan diterima pada jalur prestasi sebanyak 108 orang siswa. Jumlah tersebut akan bertambah bila kuota jalur afirmasi dan perpindahan orang tua kuotanya tidak terpenuhi. Nah, kuota peserta didik pada jalur afirmasi sekaitan dengan tadi kalau ada yang tidak diterima sebanyak 15% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 15% tidak terpenuhi, dilimpahkan ke kuota jalur prestasi. Kemudian kuota jalur perpindahan orang tua atau wali sebanyak 5% dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua atau wali dipindahkan ke kuota jalur prestasi. Peluang dari siswa yang berprestasi sudah mendaftar pada jalur zonasi. Jumlah siswa yang akan daftar jalur prestasi ini ada peluang atau kemungkinan besar sudah terkurangi dengan siswa berprestasi yang diterima pada jalur zonasi. Ada peluang karena siswa yang mendaftar pada jalur zonasi tertuju pada sekolah tertentu. Siswa-siswa yang mendaftar pada jalur zonasi tertuju pada sekolah tertentu atau mungkin menumpuk pada sekolah tertentu. Ada pula peluang karena siswa yang memiliki sertifikat prestasi akademik dan non-akademik jumlahnya tidak banyak. Juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 setiap tahun pada tingkat kabupaten kota pada satu jenis lomba hanya 6 orang.
Misalnya juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia bidang IPA pada satu kabupaten kota sesuai dengan hal di atas, pada 1 tahun hanya 6 orang. Ada pula peluang dari kekhawatiran pendaftar karena tidak memiliki prestasi akademik dan non-akademik dari lomba-lomba. Siswa-siswa yang akan mendaftar pada jalur prestasi ini ada kemungkinan memiliki kekhawatiran tidak akan diterima karena tidak memiliki prestasi akademik dan non-akademik apapun selain memiliki nilai rapor. Sekaitan dengan peluang-peluang tadi, cermati metode seleksi pada jalur prestasi. Jalur yang keempat yaitu jalur prestasi. Penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi paling sedikit 30% dari total kuota daya tampung. Dari seluruh kuota jalur prestasi tersebut dialokasikan 60% bagi calon peserta didik jalur prestasi akademik dan 40% dari jalur prestasi non-akademik dengan rincian sebagai berikut. A. Jalur prestasi bidang akademik ditentukan dari 1. Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP MTS sederajat dengan melampirkan surat keterangan nilai rapor peserta didik dari sekolah asal dikalikan dengan bobot akreditasi sekolah asal dengan rincian sebagai berikut. Akreditasi A bobotnya adalah 100%, akreditasi B bobotnya adalah 80%, dan akreditasi C bobotnya 65%. Belum terakreditasi bobotnya adalah 55%. 2. Sertifikat penghargaan bidang akademis pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dengan rincian yang akan disampaikan sebelum akhir slide atau penyampaian informasi ini. 3. Pada jalur prestasi akademis, satuan pendidikan dapat melakukan pengurutan calon peserta didik dengan metode sebagai berikut. Melakukan pembobotan nilai 60% dari nilai rata-rata rapor ditambah 40% dari nilai bobot sertifikat penghargaan bidang akademis. Menggunakan komposisi daya tampung calon peserta didik dari nilai rata-rata rapor sebesar 60% dari kuota pada jalur prestasi akademis dan dari sertifikat penghargaan 40% dari kuota pada jalur prestasi akademis. Menggunakan pembobotan nilai hanya dari nilai rata-rata rapor peserta didik atau hanya bobot nilai sertifikat penghargaan. B. Jalur prestasi non-akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten atau kota yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh pemerintah pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya. Dan bobotnya akan disampaikan pada bagian akhir informasi ini atau slide ini. C. Sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten kota pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional disahkan oleh cabang dinas setempat atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi sesuai ketentuan. 2. Kejuaraan dalam bidang olahraga legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten kota provinsi sesuai tingkat kejuaraan. 3. Kejuaraan bidang lainnya dilegalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut. D. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi piagam atau sertifikat sesuai ketentuan dan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh. E. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non-muslim berupa hafalan kitab suci berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik. F. Seleksi keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan. G. Dalam hal pendaftar jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jika ditemukan hasil yang masih sama juga, maka calon peserta didik dengan usia yang
ditentukan dengan usia yang lebih tua lah yang akan diterima atau yang lebih tua lah yang diterima. Verifikasi jalur prestasi. A. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan. B. Penilaian prestasi calon peserta didik. 1. Prestasi akademik. A. Nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 SMP, MTS atau yang sederajat. B. Prestasi perlombaan kejuaraan bidang akademik dengan pembuatan nilai yang akan disampaikan pada bagian akhir slide atau informasi ini yang merujuk pada lampiran 2 surat keputusan ini. Verifikasi prestasi non-akademik. A. Seleksi jalur prestasi non-akademik didasarkan pada pemeringkatan sesuai prestasi dan tingkat capaian prestasi dari berbagai kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan pembuatan nilai yang akan disampaikan pada bagian akhir ini. B. Uji prestasi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan. C. Penilaian hasil uji prestasi oleh panitia tingkat satuan pendidikan menggunakan nilai maksimum 100. D. Prestasi non-akademik didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. E. Bukti atas prestasi atau penghargaan sebagaimana dimaksud tadi, yaitu kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS atau sederajat dan atau 3 tahun terakhir sebelum tanggal 15 Juni 2022. F. Pengesahan sertifikat kejuaraan diverifikasi dan dilegalisasi oleh lembaga penyelenggara. G. Prestasi di bidang keagamaan yang dimaksud adalah hafiz Quran berdasarkan jumlah juz yang dikuasai calon peserta didik dengan jumlah juz yang dikuasai minimal 2 juz atau hafal kitab suci bagi agama non-muslim minimal 2 bab. Dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tahfidz atau lainnya yang ada di satuan pendidikan asal calon peserta didik dan atau pengujian di satuan pendidikan masing-masing yang dituju oleh tim atau tenaga ahli yang ditunjuk satuan pendidikan. H. Dalam hal pemeringkatan pendaftar jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. I. Jika ditemukan hasil yang masih sama juga, maka calon peserta didik ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua. Kemudian Bapak dan Ibu, cermati peluang pendaftar jalur prestasi pada sekolah yang dituju anak kita. Kira-kira berapa jumlah pendaftar yang memiliki sertifikat prestasi akademik dan non-akademik? Kira-kira berapa jumlah pendaftar yang berasal dari sekolah yang akreditasinya A? Kira-kira berapa jumlah pendaftar yang rata-rata rapornya tinggi-tinggi? Kira-kira bagaimana peluang anak kita yang rata-rata rapornya tidak tinggi? Mencermati hal-hal yang sudah disampaikan di atas, berpeluangkah anak kita untuk diterima di PPDB jalur prestasi? Berpeluangkah anak kita untuk diterima di jalur prestasi ketika tidak memiliki sertifikat prestasi dari lomba-lomba baik akademik maupun non-akademik? Bahkan nilai rata-rata rapor pun tidak luar biasa. Cermati peluangnya, cermati metode seleksinya, cermati peluang pendaftar di sekolah yang dituju anak kita. Pembuatan sertifikat akademis pada jalur prestasi akademis dan non-akademis seleksi PPDB jalur prestasi ini untuk juara 3 tingkat kabupaten kota, juara 2, juara 1 tingkat kabupaten kota, bobotnya masing-masing 5, 10, 15. Kemudian juara 3, 2, 1 tingkat provinsi, bobotnya masing-masing 20, 25, 30. Kemudian juara harapan 3, 2, harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1 tingkat nasional, bobotnya 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Sedangkan untuk juara harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1 tingkat internasional, bobotnya 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Bapak dan Ibu yang dihormati, demikian informasi sekaitan dengan mencermati peluang PPDB SMA Negeri di Provinsi Banten jalur prestasi tahun 2022. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.